daerah sini di dekat area sekitar GOR atau tepatnya di kota ya, Sidoarjo kota ini cuacanya lagi mendung nih. Tapi tadi ada beberapa ini sahabat suara Sidoarjo yang WhatsApp katanya di bagian Sidoarjo bagian selatan ini lagi hujan rintik-rintik manja gitu. Nah ini cocok banget ini kalau sore-sore temenin ngopi atau ngeteh gitu ya, sambil nikmatin rintiknya air hujan gitu, sambil dengerin lagu sendu gitu. Aduh enak banget, apalagi ditemenin sama gorengan ya. Enak banget ini tentunya. Dan kali ini Mega nggak sendirian aja nih ya. Mega ditemenin ada beberapa kru, ada Mas Ega ya, teknisi, dan juga ada anak magang nih. Aduh lupa namanya, siapa sih namanya? Oh iya, aduh ganteng banget sih. Oh Oke, dan sore hari ini Mega mau sedikit informasi ya, update informasi cuaca ya. Untuk sore hari ini diperkirakan cuaca ini akan hujan ringan ya di daerah sekitar Sidoarjo dengan suhu udara 29 derajat Celcius dan tingkat kelembapan 75%. Kecepatan angin 30 km per jam dari arah timur. Mungkin untuk nanti malam ini juga akan diprediksi untuk hujan ringan juga ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius dan kelembapan ini 85%. Jadi sahabat ini ya, bagi yang mau OTW pulang kerja, mohon bersabar ya. Jangan lupa nih jas hujannya dipersiapkan ya, sebelum sedia payung sebelum hujan. Nah ini perlu sebelum basah ya tubuhnya, harus pakai mantel dulu ya, siap-siap pakai mantel gitu ya. Oke itu aja. Dan tentunya di sore hari ini Mega mau di talk show ya, ada talk show ya di sore hari ini bersama sahabat dari Teknopedia ya. Ini ada mengenai peran arsip digital era 4.0 bersama Anugrah Pratama, dan juga nanti ada narasumber spesial ya. Mega nggak mau sebutin dulu karena biar sahabat suara Sidoarjo ini penasaran, karena udah pada cek-cek tadi ya, udah kirim, ada beberapa tadi yang kirim pertanyaan dia di WhatsApp, dan ini sabar dulu ya karena setelah ini kita akan mulai talk show bersama Anugrah Pratama, dan tentang temanya ya ini peran arsip digital era 4.0 sesaat lagi. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat sore pemirsa, ini adalah talk show. Di sore hari ini ada talk show bersama Teknopedia ya. Ini bertemakan peran arsip digital era 4.0 bersama Anugrah Pratama, dan disiarkan serentak bersama LPPL Radio Jawa Timur, ada RGR, Praja Angkasa, dan RSAL FM. Dan tentunya dengan narasumber kita ada Doni, Priscel Brother, dan tentunya membahas mengenai menyimpan dokumen dan data bukan soal di mana dan bagaimana, tapi pastikan harus aman dan bisa diakses tanpa keruwetan. Bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung tonton live-nya di www.suarasidoarjo.id atau YouTube-nya kita. Ada LPPL Radio Suara Sidoarjo, dan disiarkan juga bersama radio berjaringan ya. Dan juga bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, bisa mengajukan pertanyaan dan juga interaktif bersama kami bisa melalui media sosial anugrahpratama.com, dan juga bisa melalui media sosial LPPL Suara Sidoarjo. Instagramnya ada suara_Sidoarjo dan juga Suara Sidoarjo untuk Twitter kami. Dan untuk WhatsApp bisa menghubungi di 0811309109, 0811309109. Dan sore hari ini ya,
kita sudah tergabung bersama Mas Doni selaku Presale Brother. Kita sapa terlebih dahulu untuk sore hari ini. Selamat sore, Mas Doni. Sore, Mbak Mega. Iya, ini ada Mbak Dia juga ya ini ya. Selamat sore, Mbak Dia. Halo Mbak Meg, sore Mbak Mega. Iya, ini ada beberapa teman-teman yang gabung. Ini ada siapa aja nih? Boleh disapa juga mungkin? Oh, ini asistennya Mas Doni kayaknya. Oh gitu. Wah, ini kayak kelihatannya rame Manajernya banget Mas gitu Doni ya. ada dua. Oh gitu. Oh iya dong. Rame banget ini. Apa kabar nih suasana kantor di sana, mendung apa gimana nih Mas Doni dan juga Mbak Dia? Kalau Mas Doni ini, Mas Doni di Jakarta ya Mas ya? Iya betul, saya di Jakarta. Oh, Mas Doni sama Mbak Dia ini terpisah ya? Saya sih di Surabaya. Oke. Oh iya, terpisah kita. Makanya Mas Doni bawa dua asisten nih di Oh, sekarang nih. oke. Gimana nih cuacanya, mendung nggak? Di sini mendung banget nih, enak nih cuacanya sore-sore sambil ngobrol, ngeteh, ngopi gitu ya. Ditemenin sama saya gorengan cuma mau- gitu. Mendung Mbak. Mendung. Ya di Surabaya kita lagi mendung. Ha-ha. Kalau Mas Doni di Jakarta gimana Mas? Nah, Mendung ini juga? kita mau jelasin. Kebetulan saya lagi WFH nih, jadi brother kita lagi WFH. Oke. Kalau di rumah sih ini baru selesai berhenti hujannya. Oh, barusan selesai berhenti hujannya. Waduh, hujan-hujan gini enak nih ya, ngobrol-ngobrol sambil ngeteh, ngopi, ditemenin pisang goreng gitu ya. Oke, nah ini ngomongin tema kali ini ya Mas Doni ya, tentang peranan arsip digital era 4.0. Kalau Mega tahu ya, dulu itu awal mulanya era industri 4.0 ini digagas di tahun 2011 ya Mas Doni, benar gak tuh? Iya betul. Jadi era 4.0 ini kan peralihan dari yang tadinya manual kita ke semua serba digital IT gitu kan. Iya, kalau dilihat-lihat ya tren perkembangan teknologi saat ini kan yang Mega tahu ini ya data besar atau big data gitu kan ya. Bahkan terdapat artikel ini ya menyatakan ya, Mega sempat baca-baca gitu ya. Ini kalau nggak salah itu data besar ini salah satu pilar fungsional industri 4.0. Mungkin nggak sih ini ada kaitannya dengan peran arsip digital era 4.0 di tema hari ini? Betul, salah satunya nanti ujungnya akan mengarah ke sana. Jadi kayak misalkan big data itu kan kumpulan sedemikian banyak data yang jumlahnya cukup masif. Yang kalau misalkan kita mau cari satu-satu itu tidak memungkinkan sekali. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini mungkin juga sudah mulai beralih ya. Semua kita rakyat Indonesia, masyarakat itu diharuskan untuk menggunakan aplikasi. Contoh yang paling simpel adalah sekarang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nah itu juga salah satu bentuk wujud dari big data, di mana aplikasi Peduli Lindungi ini dia tersinkron dengan berbagai macam departemen. Seperti ada Kementerian Kominfo, terus kemudian Kementerian Kesehatan, terus kemudian terkait juga dengan Kementerian yang lainnya. Nah, peran arsip digital era 4.0 sendiri ini gimana sih Mas? Boleh nggak sih ini dijelasin gitu? Ya, jadi di peranan arsip digital ini kita lebih mengarah ke arah corporate ya, ke segmen perusahaan. Jadi kalau misalkan kita secara pribadi mungkin sudah secara tidak langsung ya, kita secara tidak langsung sudah melakukan yang sederhana. Contohnya mungkin kalau Mbak Mega lakukan bisa kayak scan KTP pakai handphone ya, itu juga salah satu bentuk wujud dari digitalisasi arsip. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang arsip digital yang era 4.0 ini, 4.0 ini benar-benar yang arsip ini akan bermanfaat dan bisa dikoneksikan atau bisa digunakan dengan beberapa aplikasi atau pihak-pihak lainnya. Jadi contoh misalnya seperti ini, kita datang ke rumah sakit, beberapa rumah sakit sekarang juga sudah digital, sudah menggunakan IT. Jadi dokumennya kita ngisi form gitu ya, kita udah ngisi formnya juga ada dua pilihan. Yang pertama sudah menggunakan apps, ada aplikasi. Saya juga sudah pakai ya, beberapa rumah sakit di pandemi seperti ini kan
agak cukup susah kita untuk bertemu tatap muka dengan dokter secara langsung. Jadi via apps, nah kita ngisi biodata kita, identitas kita, atau kita bisa datang ke rumah sakit, kita ngisi formulir. Nah, salah satunya adalah beberapa dokumen-dokumen kita itu harus kita arsipkan. Tujuannya adalah suatu saat misalkan ketika kita mau mencari atau mau kita pemberkasan, itu kita dengan mudah menemukan data kita. Jadi mungkin kalau Mbak Mega datang ke rumah sakit nih, misalkan kayak RSUD nih ya, RSUD ini kan jumlah pasiennya ribuan ya, ribuan. Jadi kalau kadang-kadang kita menunggu nih antrian cukup lama. Jadi petugas di belakang itu dia perlu mencari berkas, dan berkasnya itu dia masih berupa kertas. Mungkin kalau Mbak Mega datang ke gudang berkasnya sebuah rumah sakit atau layanan pemerintah, atau mungkin kalau perusahaan besar korporat ya, itu dia gudangnya besar, mungkin bisa sampai berapa kalinya ruangan, berapa kalinya komplek perumahan kali ya. Nah itu dia harus cari berkas satu-satu dari, misalkan nama saya DONI gitu kan, dia cari D, terus kemudian O, kemudian N, kemudian I. Nah nama saya ini Doni ini terlalu umum. Nah mereka harus breakdown lagi ke usia, terus kemudian alamat mungkin, untuk lebih presisi. Nah itu butuh waktu. Nah dengan menggunakan digital sebuah arsip, itu kita cukup hanya menggunakan sebuah software atau aplikasi, tinggal diketik namanya, nanti akan langsung muncul semua. Dan itu mempersingkat proses dan akhirnya meningkatkan efektivitas dalam kita bekerja. Begitu Mbak Mega. Oke, nah ini untuk membangun sebuah kepercayaan publik gitu ya, melalui arsip yang otentik, ini dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini bagaimana sih Mas Doni? Ya, jadi kembali lagi ya, dalam konteks seperti ini adalah layanan dari pemerintah ini juga harus reliable. Dalam artian adalah semua dokumen-dokumennya ini secure, kemudian dapat dibaca dengan mudah. Jadi dapat dibaca dengan mudah ini seperti ini Mbak Mega. Kalau misalkan Mbak Mega scan pakai handphone, misalkan kayak KTP atau mungkin layanan pemerintah ini perizinan misalkan contoh, karena beberapa instansi pemerintah sekarang mereka juga sudah digitalisasi secara masif, termasuk untuk proses perizinan, terus kemudian pertanahan ya, ini vital sekali nih. Jadi dokumen-dokumen itu harus terbaca dengan baik, misalkan kayak nama, identitas, terus kemudian yang paling penting adalah yang disebut tanda tangan digital signature. Jadi di Indonesia kita punya namanya BSSN ya. Nah, di BSSN ini mereka punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat digital. Jadi mungkin kalau Mbak Mega sekarang ngurus akta kelahiran, terus kemudian surat tanah atau beberapa dokumen kependudukannya, itu Mbak Mega sudah melihat ada di pojok kanan bawah itu ada barcode QR. Iya, benar. Nah, itu adalah suatu metode autentifikasi keamanan untuk melindungi bahwa data yang ada di sini valid loh, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jadi nanti ketika kita fotokopi, meskipun kita fotokopi kan barcode-nya terbaca, nanti bisa di-scan. Nah, di-scan ini dia akan merefer atau merujuk ke URL alamat dari instansi atau institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kurang lebih yang secara sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Iya, tapi untuk membentuk peran seperti itu ya di era digital ini kan perlu adanya sosialisasi ya untuk mencerdaskan masyarakatnya terlebih dahulu sebelum menggunakan. Nah, di sini perannya ini dalam bentuk apa ini kalau sudah dilaksanakan atau dilakukan? Peran yang pasti benar ya Mbak Mega sampaikan, sosialisasi ini penting sekali karena kalau tidak ada sosialisasi banyak masyarakat yang tidak tahu. Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan barcode nih, QR. Saya juga kaget waktu ketika ngurus akta anak saya, tiba-tiba loh kok pakai QR nih gitu kan. Nah ini sosialisasinya ini juga juga kurang nih. Jadi saya mencoba mencari tahu gitu kan. Oh
maksud dan tujuannya apa nih? Oh ternyata untuk security, keamanan, bahwa data yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan tanda tangannya sudah tidak ada, stempelnya juga sudah tidak ada, diganti dengan QR. Nah ini dengan mereka melakukan sosialisasi, contohnya seperti mereka kayak di sosial media, terus kemudian mereka juga sudah mulai beralih ke pemberkasan yang sudah mulai digital nih, kayak misalnya kayak kita dan ke rumah sakit juga sudah diinformasikan, misalnya suka ada ex-banner atau ada spanduk gitu kan, yang mereka menginformasikan bahwa mereka akan beralih ke sistem digital yang mana akhirnya adalah mempermudah kita sebagai masyarakat untuk mengakses layanan ke pemerintahan itu, Mbak Mega. Baik, kalau gitu berarti ini perlu ya adanya yang namanya sosialisasi. Nah, untuk penyampaiannya sendiri ini kan masyarakat ini kan usia juga berbeda-beda dan tiap orang itu penangkapan juga berbeda-beda. Nah, hal yang seperti apa nih sebagai anak muda, generasi anak muda, mungkin sahabat suara Sidoarjo ini ataupun sahabat Jawa Timur yang mendengarkan talk show ini mungkin bisa nih menjadi perantara bagi peran pemerintah yang mengedukasi masyarakat yang mengarah ke digital 4.0 ini. Ya, Mas Doni? Ya, Mbak Mega. Ya, jadi kalau misalkan kita melihat ke refleksi ke anak muda ya, contoh paling sederhana adalah kalau kita bicara anak muda nih, yang pasti media-media sekarang sudah cukup banyak nih, bisa sosialisasi melalui kayak TikTok, terus kemudian kayak Instagram Reel, terus kemudian karena beberapa kali itu sesuatu hal yang viral itu mendapatkan atensi lebih. Nah, jadi dengan melakukan seperti itu, ini untuk di era yang sekarang nih, karena kan di era yang benar-benar semuanya itu berbasiskan IT. Nah, tapi ada beberapa contohnya. Kalau misalkan Mbak Mega baca di beberapa surat kabar besar ya, di beberapa surat kabar besar mainstream, mereka mengeluarkan dua model atau dua metode cara. Karena mereka ada, waktu saya juga sempat kaget di headline-nya itu, mereka menyebut adalah nasabah dinosaurus. Nah, judulnya gimana tuh nasabah dinosaurus tuh? Iya, tadi Mbak Mika juga udah sebut kan, kita usia kita dari usia muda sampai usia produktif, kemudian usia non produktif itu kan disebut, kenapa ada disebut nasabah dinosaurus, karena nasabah yang dia sudah berusia non produktif, namun dia masih berkontribusi terhadap perekonomian. Oke. Jadi penyebutannya nasabah dinosaurus gitu ya Mas ya? Iya. Jadi memang caranya itu yang kalau untuk anak muda itu udah tadi saya sampaikan, tapi untuk yang nasabah yang dinosaurus ini mereka tetap pendekatannya pendekatan old fashion, cara lama. Jadi seperti bapak saya, tante saya, ibu saya itu kalau mau transfer atau mau melakukan hal yang sederhana itu pokoknya harus kena banget secara fisik. Jadi kalau pakai handphone digital tuh, ini gimana sih cara pakainya? Mereka nggak convenient, apalagi mereka suruh cek nih, misalkan kayak KTP. Sekarang KTP beberapa kali kita kayak tes PCR, tes swab. Itu kan ada mereka harus scan KTP nih. Nah, bapak ibu saya nggak familiar, nggak nyaman dengan seperti ini gitu kan. Jadi harus harus diajarinya ini ekstra. Oh gini loh caranya. Oh Pak Bu, caranya Bapak harus taruh dulu KTP-nya, kan kadang-kadang juga kalau pakai handphone kan suka getar tangannya, udah ya maklum sudah usia gitu kan, mereka cukup kesulitan. Nah ini yang pemerintah harus jemput bola, pemerintah harus sosialisasi ini nggak cuma sekedar datang kayak klasik, tapi benar-benar kayak memberdayakan kayak seperti PKK, terus kemudian kayak arisan mungkin kalau ada. Nah ini yang seperti itu saya rasa untuk yang dinosaurus seperti itu akan lebih mudah untuk mencerna dan memahami. Seperti itu Mbak Mega.
Oke, nah ini untuk lebih lanjutnya ini pasti sahabat Jawa Timur ini udah penasaran kan bagaimana kelanjutannya. Mungkin kita jeda terlebih dahulu ya Mas Dani ya untuk sesi berikutnya. Sekaligus ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya kita akan tampung terlebih dahulu. Baik sahabat, bagi sahabat yang ingin berinteraksi bersama kami di program sore hari ini bisa langsung aja bisa melalui WhatsApp kami di 0811309109 atau langsung aja kunjungi di YouTube live kami di Suara Sidoarjo Live, bisa langsung chat interaktif bersama kami di YouTube dan juga bisa Anda saksikan juga di www.suarasidoarjo.id. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Sampeyan paling roe bandro iku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, ikuti talk show bersama Skala Pembangunan Jaya 2 dengan tema Testimoni Kegiatan Pembelajaran Skala Pembangunan Jaya 2 Rabu 14 September 2021 jam 1 sampai jam 2 siang. Simak live streamingnya bisa melalui di LPPL Suara Sidoarjo Live ataupun radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Launching Android Suara Sidoarjo, Teaching LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan live Twitter @suara_susi_visual. Bisa interaktif di 0318961514 atau juga bisa WhatsApp di 0811309109. Talk Show English ini persembahan Skala Pembangunan Jaya 2. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya sahabat, masih di program Teknopedia bersama Mas Doni di selaku presale brother di Anugerah Pratama. Dan kali ini peran arsip digital era 4.0 jadi tema perbincangan di talk show sore hari ini ya. Bagi sahabat yang sudah bergabung, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan terima kasih. Dan bagi sahabat yang belum berinteraksi dengan kami, ya ini langsung aja nih buka gadgetnya, langsung buka channelnya YouTube di Suara Sidoarjo Live, ataupun bisa nih langsung masuk ke websitenya ada www.suarasidoarjo.id ya. Dan sahabat, ini tadi kan berbicara sudah dijelaskan sedikit ya mengenai gambarannya bagaimana sudah berlangsungnya era digital 4.0, apalagi dengan masalah kearsipan ya. Dan ini Mega mau tanya nih mengenai bagaimana sih kalau tadi udah disinggung mengenai beberapa contoh yang sudah diterapkan ya Mas Doni ya, mengenai digital 4.0 ada signature barcode
yang sudah mungkin sahabat Suara Sidoarjo atau sahabat Jawa Timur yang mendengarkan atau pernah mendapatkan nih surat mengurus ke kelurahan, ada barcode-nya, langsung scan, ternyata keluarnya bukan uang tapi tanda tangan Pak Kelurahnya ya. Nah, gini Mas Doni, kalau masalah arsip digital ini bisa nggak sih mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat gitu? Agak susah juga sih, berat untuk menyampaikannya. Tapi dengan menggunakan arsip digital ini otomatis akan mengurangi jumlah sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. Ini akan sudah pasti karena yang tadinya mungkin contohnya tadi saya bilang, misalkan di rumah sakit ada gudang berkas. Jadi saya datang ke rumah sakit, terus kemudian saya mencari berkas gitu kan, petugas mencari berkas, datang mencari berkas, terus kemudian kurang lebih biasanya untuk mencari berkas dipekerjakan misalkan kurang lebih sekitar 3-4 karyawan. Nah sekarang dengan menggunakan IT, dengan menggunakan arsip digital, itu tinggal diketik satu orang, dia sudah langsung menemukan arsipnya, dokumennya sudah ketemu. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus meningkatkan kompetensi ini. Jadi nggak ada pilihan. Dan jadi kita harus bahkan di era pandemi sekarang ini yang dulu mungkin kalau Mbak Mega sering dengar nih, ada beberapa teman sering cerita atau ada orang berkata, saya nggak perlu IT, saya nggak perlu komputer lah, nggak perlu handphone, saya juga udah bisnis saya atau usaha saya bisa berjalan gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya pandemi, dengan dagang sekarang harus lewat handphone. Handphone ini adalah gadget ini adalah salah satu bentuk IT, teknologi, perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan dia, saya nggak pakai IT mas, atau saya nggak pakai IT pak, yang bapak pegang pakai untuk komunikasi itu salah satu perangkat IT. Ya, jadi untuk SMS segala macam gitu kan. Nah ini mau nggak mau harus shifting. Jadi ya mau nggak mau kita harus adaptasi. Seperti itu sih Mbak Mega. Iya benar sekali nih, kita harus memulai ya. Untuk kapan memulainya itu ya seiring mau berlangsung hidup maju atau enggak gitu ya Mas ya. Iya, jadi kalau kita emang mau ya kayak pandemi nih, kalau kita mau aman, kita vaksin gitu kan, biar kita bisa sebutannya herd immunity. Herd immunity. Terus ya kalau kita mau bisa menafkahi hidup, kita bisa ini ya kita harus pintar-pintar kreatif. Kita harus bisa promosi lewat sosial media gitu loh Mbak Mega. Iya, kalau ngomongin digital ini jauh ya Mas ya, maksudnya itu luas banget gitu. Apalagi kalau sekarang ini zamannya online, apa-apa itu tinggal pencet-pencet udah dateng, mau apa langsung pencet dateng gitu ya. Pencet-pencet tuh HP ini udah jadi dunia itu dalam genggaman lah seolah-olah ya. Nah ini masalah kearsipan data nih. Kalau data ini kan kalau kita belanja online ini kan biasanya itu nginput data diri ya. Nah, untuk menjamin keamanan digital, data pribadi kita yang diinput secara digital nih ya, untuk keamanan security cybernya ini gimana Mas? Untuk jaminannya? Kalau untuk jaminan ini agak cukup susah ya Mbak Mega, karena dari pemerintah sendiri pun juga mungkin Mbak Mega juga sekarang yang lagi ngetren adalah beberapa kayak aplikasi Peduli Lindungi sudah aplikasi sebelumnya tuh yang itu sudah bocor. Terus kemudian yang beberapa bulan yang ke belakang itu KPU juga bobol. Jadi ya memang sebenarnya semua berbanding lurus sih Mbak Mega. Jadi ya apalagi di era lagi pandemi begini semuanya serba online, maka tantangannya adalah dari segi perusahaan ini harus benar-benar bisa mengamankan datanya sebaik mungkin. Dan kita juga harus meningkatkan pengetahuan kita tentang digital itu sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Kita harus banyak baca-baca literasi. Kalau saya sendiri nih, kalau misalkan saya menggunakan layanan online yang bukan layanan utama tuh misalkan kayak, saya memang butuh layanan kesehatan nih, berarti saya harus isi atau informasi biodata saya itu sevalid mungkin, senyata mungkin. Tapi kalau misalkan ya saya hanya sekedar iseng-iseng nih kayak
Instagram, sosial media gitu kan. Nah dari kita nggak perlu mencantumkan informasi sebenarnya tentang kita gitu kan. Jadi kayak misalkan tanggal lahir kita bisa kita kaburkan. Contohnya misalkan tanggal lahir kita 1 Januari 87, kita bisa rubah 1 Februari 88. Kita bisa kaburkan itu karena memang itu hanya untuk kita berinteraksi secara sosial media aja gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk mengamankan informasi data diri kita. Kalau yang saya lakukan sih seperti itu. Saya juga mengajarkan ke teman-teman sama ke keluarga ya, kalau bisa sebisa mungkin kalau misalkan bukan layanan utama, hindari penggunaan informasi biodata secara real. Karena kalau misalkan itu bocor, waduh lumayan gitu kan. Jadi mengerikan gitu kan. Jadi kayak nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, terus kemudian apalagi kalau misalkan kayak BPJS kemarin tenaga kerja bocor kan, jadi kayak informasi gaji segala macam itu tersebar tuh. Jadi beberapa jadi ketahuan nih, oh PTX gitu kan ternyata menggaji karyawannya sekian gitu kan, oh PTA gaji karyawannya sekian gitu kan. Jadi nah ini yang sebenarnya emang perlu harus meskipun misalkan kita ini adalah aplikasi yang sudah lama. Kalau misalkan emang sudah lama ya sudah ditutup, jangan terus dibuka, tapi ditutup, di close, jangan ada akses ke situ. Gitu. Jadi kalau misalkan memang perlu saja baru kita masuk gitu. Jadi emang benar-benar harus dijaga sekali sih Mbak Mega, meskipun tidak bisa jaminannya itu aman 100%. Iya benar banget Mas. Sempat juga beberapa waktu lalu ini Mega baca-baca juga di artikel tuh, di berita juga pernah diberitakan arsip bocor kayak gitu, database bocor dan apapun itu ya. Tapi Mega pernah dengar nih ada beberapa gitu di artikel tuh berceritakan itu database dijual bebas. Nah, hal-hal yang seperti kayak itu untuk mensiasati untuk tersebar luasnya database masyarakat atau orang-orang yang di-input datanya. Ini seperti apa sih? Dibangun dari kepercayaan korporatnya atau perusahaannya atau dari diri masyarakatnya sendiri? Wah, kalau itu saya tidak bisa banyak berkomentar Mbak Mega ya, karena itu memang sudah balik ke ranah masing-masing masing-masing developernya ya. Cuman kalau untuk dari sisi karena itu kalau database itu kan hanya informasi yang sifatnya disimpan di database saja. Tapi kalau misalkan kayak peranan arsip digital nih yang tadi saya sebut, kayak beberapa dokumen-dokumen kita di-scan nih. Kalau kita menggunakan dokumen scanner 5 mega itu kan resolusinya tinggi sekali. Beda jika kita menggunakan handphone nih. Kalau kita menggunakan handphone kan beberapa kayak tulisan agak blur, kabur. Tapi kalau sampai informasi yang soft copy-nya ini yang high resolution atau beresolusi tinggi ini sampai bocor, ini mengerikan sekali. Makanya kalau di beberapa di negara maju dokumen-dokumen yang high resolusi tinggi seperti ini benar-benar classified sekali, hanya orang-orang tertentu yang bisa akses, Mbak Mega. Jadi sebisa mungkin beberapa dokumen-dokumen yang sudah di dokumen contoh kayak data kependudukan, terus kemudian surat tanah itu di scan menggunakan resolusi tinggi, menggunakan dokumen scanner, disimpan dan dia dipisahkan antara data fisik, soft copy, maksudnya fisik soft copy dengan database. Jadi kalau misalkan database-nya yang bocor nggak apa-apa lah, tapi minimal soft copy yang paling vitalnya ini aman gitu. Jadi yang bocor kan cuma nama, alamat. Gitu. Kalau beberapa orang cuma nama, alamat segala macam. Tapi buat saya data seperti itu bocor cukup mengerikan sekali sih ya. Karena misalkan kalau di luar negeri itu ada namanya stalker ya. Nah, bayangkan Mbak Mega pulang dari kerja, ada penguntit nih ngikutin sampai rumah, terus bisa melakukan tindakan kriminal. Ini kan bahaya banget nih Mbak Mega gitu kan. Kalau misalkan benar-benar identitas pribadi ini sampai bocor sekali gitu. Oke. Nah ini mungkin kita bergeser ke pertanyaan yang masuk ya. Ini ada sahabat Jawa Timur yang sudah bergabung bersama kami nih melalui Instagram. Ada @jj21 bertanya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai antisipasi pertumbuhan arsip yang kurang dipahami oleh beberapa sumber daya manusia sehingga menimbulkan permasalahan yang tetap bertahannya sistem pengarsipan konvensional?
Betul, betul Mbak Mega. Iya. Itu saya banyak menemui bahkan beberapa kali saya nemenin sales jalan-jalan gitu ya, berkunjung ke beberapa baik itu instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Beberapa SDM mereka agak cukup susah untuk untuk beradaptasi gitu kan. Tapi biasanya dengan sesuatu atau yang sifatnya memaksa, ya memaksa mau nggak mau dia harus mengikuti. Contoh, nah ini kebetulan banget lagi ada era pandemi ini. Nah ini adalah era yang memaksa orang yang tadinya saya nggak pakai IT, saya nggak pakai teknologi, saya bisa survive kok bisnisnya. Tapi sekarang enggak, gitu ya. Anda nggak pakai IT, Anda nggak menerapkan teknologi, ya sudah Anda tertinggal ke belakang. Jadi menerapkan IT ini tidak harus dia menggunakan teknologi yang canggih atau yang tinggi. Ya, cukup dengan dia melek dengan penggunaan sosial media, dia pakai untuk mempromosikan bisnisnya, itu juga sudah nilai plus. Ya, tapi kalau misalkan dia tidak bisa, ya sudah dia akan tertinggal. Nah, mau nggak mau harus ada sesuatu yang memaksa mereka harus berubah, mereka harus shifting. Nah, yang kalau misalkan masalah SDM ini emang masalah klasik, tapi pelan-pelan yang namanya shifting itu memang nggak bisa terjadi cepat ya. Itu akan terjadi bertahap. Contohnya yang waktu itu terjadi adalah perubahan dari taksi offline tiba-tiba ke taksi online. Ya, jadi yang tadinya taksi mereka biasa naik taksi biasa, terus tiba-tiba mereka harus shifting ke handphone. Nah ini juga semua nggak instan gitu, semua perlu proses. Mereka berdiri kapan, kemudian sampai terjadinya perubahan era shifting besar-besaran itu waktunya nggak sebentar. Dan saya yakin mereka pasti akan mau tidak mau mereka akan ikut. Nah ini tinggal dari kebijakan masing-masing perusahaan untuk memaksa perusahaannya ini bisa menggunakan layanan arsip digital, karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan arsip digital ini banyak sekali, banyak banget manfaatnya. Saya sedikit boleh dijelaskan juga fungsionalnya banyaknya ini seberapa sih dari segi perannya gitu? Betul. Nah seperti ini Mbak Mega, saya share ya. Nah ini dia sudah terlihat ya Mbak Mega ya. Iya. Yeah. Nah jadi digitalisasi ini manfaatnya adalah menghemat waktu pencarian. Yang tadi saya bilang, tadinya kita ngantri nih untuk mencari berkas rekam medis kita. Sekarang yang tadinya kita nunggu 30 menit, sekarang dengan menggunakan arsip digital sudah 5 menit atau bahkan 2 menit kita sudah dipanggil oleh dokternya. Terus kemudian penyimpanan dokumen ini jadi lebih hemat, Mbak Mega. Contohnya begini, yang tadi saya sampaikan, beberapa kalau kita masih menggunakan dokumen fisik, itu kita harus punya bangunan gede. Bangunan, kita punya atap, terus kemudian kita punya rak, dan kita punya tanah pastinya. Kalau nggak punya tanah nggak mungkin bisa, Mbak Mega. Nah, jadi kita harus investasi dengan jumlah yang nggak murah, mahal sekali. Halo? Iya, halo Mas Deni. Ya, masih terdengar. Ya, maaf ini terputus tadi nih. Oke, boleh dilanjutkan kembali Mas Deni? Ya, bayangkan kalau misalkan tidak semua instansi ini mempunyai alokasi dana yang cukup ya. Dan ini akan memberikan PR yang cukup banyak. Tapi dengan menggunakan digitalisasi, kita hanya memerlukan hard disk. Hard disk ini kecil. Apalagi sekarang sudah mengeluarkan beberapa prinsipal ya, mengeluarkan hard disk ukuran 8 tera ya. Nah, kalau satu dokumen itu ukurannya kecil 8 tera, itu bisa sampai berapa tahun ke depan nih. Jadi yang di belakang sudah kita digitalkan. Nah, yang di belakang sudah kita digitalkan, kita jadikan satu dengan existing yang sekarang berjalan. Itu dia sudah menghemat. Yang tadi misalkan dia harus invest tanah dan bangunan, mereka harus bangun gedung, itu bisa sampai 20 atau 30 M nih untuk membangun. Sekarang dengan modal 30 M
itu dia bisa mendapatkan teknologi yang luar biasa, wah gitu kan, luar biasa, karena kita investasi hard disk itu nggak mahal banget, paling cuma sekitar satu yang bagus sekali itu harganya mungkin sekitar 4 juta ya, itu udah bagus banget. Nah terus kemudian mempercepat pengiriman dan distribusi dokumen. Sekarang kita biasanya suka pakai kurir kan, dokumennya ini nih ketinggalan pakai kurir, kurir kejebak macet, kejebak jarak, hujan, ya mereka harus berteduh. Nah, berapa banyak waktu yang terbuang. Nah, tapi dengan ada digital, mungkin kita tanpa sadar sudah melakukan kayak kita kirim foto, set via WhatsApp. Nah, kirim foto, set via email gitu. Nah, ini kita juga sama. Sekarang prosesnya adalah kita kirim via email atau kita mengirimkan dengan sebuah aplikasi yang memberitahu bahwa dokumen ini otentik, asli, yang dikeluarkan oleh si A, PT A gitu kan. Jadi dokumen ini benar-benar pengirimannya cepat, kemudian validitasnya terjamin, dan kemudian dapat di cross check keasliannya. Nah, yang paling terakhir adalah hemat biaya, Mbak Mega. Jadi dengan menggunakan dokumen scanner, ya arsip-arsip digital ini sudah menghemat ribuan space, kemudian menghemat biaya yang cukup tinggi juga. Jadi ini efeknya nih efek domino gitu, sebagai meningkatkan performa operasional perusahaan. Seperti itu, Mbak Mega. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih Mas ya, antusiasnya sahabat Jawa Timur ini tentunya, apalagi bahasnya tentang digital era 4.0 ini, wah gencar sekali ini ya. Ini salah satunya ada dari @jublejub. Waduh. Ini bertanya nih, kenapa ya Pak untuk mengurus berkas-berkas pada kelurahan saja sudah banyak yang menggunakan pengarsipan digital. Namun setiap mengurus perpanjangan berkas masih aja suruh fotokopi, sebel gitu. Nah, menanggapi hal statement kayak gini nih, bagaimana nih menurut Mas Doni sendiri? Ya, ini harusnya lebih banyak dari instansinya sih yang memberikan penjelasan. Kalau dari saya sih, kalau dari kita, kalau misalkan sudah punya teknologi, ya kita akan seharusnya kita pakai, ya kayak misalkan iktp aja nih, kan judulnya I kan, I itu dari elektronik. Iya benar. Jadi waktu itu pemerintah juga sudah menyediakan readernya. Nah jadi sebenarnya ini kalau mungkin Mbak Mega pernah beberapa bulan kebelakang itu ada kasus kayak iktp disalahgunakan untuk vaksinasi. Oh iya, DNA kan. Nah, karena dia tidak melakukan verifikasi menggunakan teknologi itu, padahal kartu kita sudah bisa dimanfaatkan untuk verifikasi. Tapi dia hanya pakai KTP, pakai fotokopi aja, jadi dilihat oh ya udah benar kok gitu kan. Tapi kalau dia tempel iktp-nya kemudian terkoneksi ke ke Kementerian Dalam Negeri, itu pasti muncul datanya nih. Palsu atau enggak, misalkan namanya kok beda dengan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Nah ini akan ada proses check and balance juga, kenapa gitu kan. Nah ini jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan yang ditanyakan yang pertama gitu kan, kembali ke SDM, kenapa mereka tidak mau menggunakannya, padahal secara teknologi sudah bisa dan siap, karena perbankan sudah pakai gitu, Mbak Mega. Iya benar banget Mas. Apalagi nih saya pernah dengar tuh ada cerita katanya kalau masalah scan-scanan itu kadang juga rancu gitu. Apalagi kalau scannya ini nggak sesuai sama aplikasinya gitu. Nah tentunya ini ada pertanyaan yang masuk lagi nih Mas ya. Ini ada dari Bahar di Candi. Apa saja ya Pak kendala yang sering ditemui dalam proses pengarsipan secara digital gitu? Nah ini dia. Saya akan share juga salah satu kendalanya. Bentar ya, ini mana ya? Nah ini dia. Nah, salah satunya adalah tipe dokumen. Mungkin ketika kita akan melakukan pemberkasan dari hard copy ke soft copy, kalau misalkan kita tidak menggunakan perangkat yang benar, itu kita akan kesulitan di berkas dokumennya, karena beberapa contoh kita mau scan
kartu kayak KTP nih, itu kan dia bentuknya kartu nih. Nah, karena dia bentuknya kartu, dia masih menggunakan kayak handphone atau menggunakan yang mesin fotokopi yang melengkung gitu. Nah, ini kalau dia jumlahnya banyak, dia akan kerepotan. Ya, jadi gunakanlah dokumen scanner yang sebagaimana mestinya untuk memproses dokumen dalam jumlah besar. Gitu. Nah, terus kemudian kita ada jenis-jenis kertas nih, kayak kertas tipis sama kertas tebal nih, Mbak Mega. Jadi contohnya begini, ada beberapa masyarakat, saya juga termasuk, tapi karena saya sudah pengalaman beberapa tahun ke belakang, jadi saya itu selalu memberkaskan digital dokumen-dokumen kependudukan, termasuk ijazah. Jadi akte kelahiran anak, terus kemudian surat tanah, terus kemudian asuransi, KTP, itu semua saya scan menggunakan dokumen scanner yang dia resolusinya tinggi. Tujuannya adalah ketika nanti saya untuk mau dicetak ulang, atau misalkan, Pak saya butuh ininya nih, fotokopinya. Apa ini fotokopi? Saya punya soft kopinya, jadi saya tinggal print, tulisannya itu, kebacanya tuh jelas, Mbak Mega. Nah, kertas tipis dan kertas tebal ini mempengaruhi juga. Jadi ketika misalkan mereka scan menggunakan yang model melengkung begini, huruf U, itu kadang-kadang suka macet, ngejam. Ya, jadi ini PR buat operatornya. Jadi mereka akan merasa, kok pakai teknologi ini kok kayaknya ribet banget sih gitu. Nah, ini bukan malah mempermudah mereka, malah komplain mereka jadinya. Karena teknologi sudah tepat, tapi perangkat pendukungnya kadang-kadang juga tidak tepat. Terus kemudian ada kertas tebal nih. Kalau kertas tebal mungkin kayak ijazah kan tebal nih, kaku juga. Atau bahkan juga ada kertas ijazah yang dilaminasi. Dilaminasi kan kaku banget nih. Nah, itu kalau di scan kan dia nggak bisa nekuk tuh. Nah, itu juga jadi masalah juga, kendala. Gitu. Nah, terus kemudian kita ada kertas panjang nih, Mbak Mega nih. Kita waktu itu ada salah satu institusi perizinan ya, PTSP di Bogor. Dia ada kertas yang dokumen yang panjang-panjang sekali nih, kayak surat tanah segala macam tuh dokumennya ada yang panjang. Nah, itu mereka scan-nya itu lancar. Jadi ketika nanti hasil secara digitalnya itu akan mudah dibaca gitu. Jadi kurang lebih ini salah satu kendala yang dihadapi oleh operator. Jadi ketika mereka proses, ini adalah kendala yang paling benar-benar kejadian dan ini sering banget terjadi. Jadi pastikan kalau misalkan ketika kita mau alih dokumen ini dari hard copy ke soft copy, itu benar-benar dipastikan dokumennya ini sesuai dengan ukurannya, kemudian perangkat pendukung ini juga pas, Mbak Mega. Jadi jangan sampai kita mau scan dokumen banyak nih, kita tumpuk-tumpuk, misalkan di dokumen perizinan nih, waktu itu saya sempat melihat dalam satu sekali jalan dokumen itu di scan, itu mereka bisa scan kurang lebih 5-6 dokumen nih, untuk memproses dalam perizinan ini masuk ke aplikasi punya PTSP. Nah, jadi kalau misalkan dia masih menggunakan mesin kayak multifungsi gitu ya, printer, scanner jadi satu, ini jadi PR. Tapi kalau menggunakan benar-benar dedicated scanner yang dia emang fokus untuk proses pindai atau scanning, seharusnya masalah seperti ini minim kejadian. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mega. Oke, nah ini kalau ngomongin masalah tantangan itu berarti masuk di tantangan ya, Mas ya? Betul. Nah, selain tantangan yang harus dihadapi para pengarsip ini ya, itu mungkin ada tantangan lain bagi masyarakat yang nantinya ini sebagai arsipan gitu loh, untuk di era digital ini. Nah, itu dia Mbak Mega. Jadi dari kita ini mungkin waktu itu kita sudah, Mbak Mega pernah mendengar berita nih. Lagi-lagi ada, saya referensinya ke berita yang sudah lampau karena sudah terjadi. Iya. Salah satunya yang soal surat tanah. Waktu itu Kementerian ATR BPN itu hendak mendigitalkan beberapa sertifikat tanah, mendigitalkan beberapa dokumen petanahan. Tujuannya adalah sebenarnya ini hal yang baik,
Jadi mengurangi calo mafia. Kemudian validitas dokumennya ini juga terjamin. Jadi kalau misalkan kita ada terjadi sesuatu kayak Kementerian Dalam Negeri nih untuk dokumen kependudukan. Jadi ada barcode ketika di-scan larinya ke halaman punyanya si kementerian. Jadi emang validitasnya ini valid, Mbak Mega. Jadi belum apa-apa rakyat kita sudah menolak tanpa kita mencari tahu atau mempelajari nih manfaatnya apa sih dengan kita mengarsipkan digital ini. Padahal manfaat yang diperoleh dari arsip digital ini banyak banget. Contoh nih, contoh salah satunya adalah kalau misalkan rumah kita kebakaran hangus, dokumen fisik kita gimana, Mbak Mega? Ya ikut terbakar tentunya ya, hangus jadi abu gitu. Ya, betul. Jadi untuk mengurusnya aja jadi panjang nih. Tapi kalau misalkan kita sudah punya soft copy-nya, kita sudah mengarsipkan secara digital pribadi, plus dari pihak institusi atau kementeriannya sendiri juga sudah digital, maka untuk proses pengajuannya itu akan jauh lebih mudah dan cepat. Mudah dan cepat, intinya ini sih, mudah dan cepat. Karena yang dilakukan oleh arsip digital ini emang tagline utamanya adalah mudah dan cepat. Oke, nah ini untuk memudahkan lah lebih tepatnya ya. Mungkin ada closing statement ya Mas di tema hari ini ya, perbincangan kali ini mengenai peran arsip digital era 4.0. Statement ya, waduh closing statement. Saya bingung kok nanya closing statement. Yang jelas jangan takut untuk berubah, karena segala sesuatu yang terjadi di depan pasti akan mau nggak mau akan kita hadapi sih. Itu itu aja Mas. Aduh, ini singkat, padat, tapi nangkep ya, jelas banget ini ya. Jadi mungkin sedikit menambahi ya, kalau disimpulkan kalau bahwa tujuan dari implementasi industri 4.0 juga termasuk penggunaan teknologi informasi ini untuk membantu mengumpulkan informasi secara akurat ya dan lengkap tentunya ya. Seperti yang dibahas tadi oleh Mas Doni ya, udah detail lagi. Bahwasannya ini jangan takut loh masyarakat ini ya. Sahabat ini jangan takut untuk mengarsipkan, mendokumentasikan. Mas Doni aja udah mengawali dari diri sendiri ya. Dan mengingatkan ini kepada sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur tentunya ya kali ini. Dan tentunya gak kerasa juga waktunya ini udah di penghujung acara aja nih Mas ya. Tapi ini sebenarnya banyak sekali nih ya yang perlu dibahas dan juga ditanyakan. Apalagi seputar pengarsipan. Banyak orang yang merasa ragu untuk melangkah dan mengawali pengarsipan ini ya Mas Doni ya. Tapi mungkin dengan adanya program ini dan juga pembahasan yang sudah disampaikan tadi ya, mungkin bisa sampai kepada sahabat Jawa Timur dan juga bisa berani untuk menggugah bahwasannya pengarsipan ini ternyata baik loh dan ada efeknya dengan kelangsungan hidup kita. Dan tentunya seperti sedia payung sebelum hujan lah ya. Tadi udah dikasih contoh kalau sebenarnya rumah kebakaran nanti arsip fisiknya hilang. Nah kalau diarsipkan digital kan enak nih. Mungkin ada satu kali tips ya, mungkin cara mengarsipkannya ini bisa menggunakan bentuk hard disk, apa flash disk, apa perlu diarsipkan di mana gitu penempatannya mungkin Mas? Kalau saya pasti yang jelas saya menggunakan dokumen scanner yang resolusi tinggi, Mbak Mega ya. Jadi ketika nanti mau diklaim untuk pengurusan ulang ke instansi itu terbaca, terus kemudian saya simpan bukan di hard disk ataupun di flash disk, saya taruh di cloud. Karena kalau flash disk hilang, ikut terbakar atau segala macam, ikut hilang juga gitu kan. Dan nanti bisa bocor. Tapi kalau di cloud kemungkinan bocor juga ada. Tapi ini balik lagi ke individu kita. Kalau kita rutin mengganti password segala macam, kita rutin cek, itu pasti akan aman. Oke, nah itu tadi ya dikasih tips singkat ya itu tadi untuk merekomendasi lah itu istilahnya di cloud ya tadi aplikasinya ya. Ini bisa dicek di mungkin teknologinya di handphonenya atau di laptopnya sahabat mungkin bisa dicek ya. Oke, waktunya udah nggak di penghujung acara ini, masih banyak sebenarnya yang perlu disampaikan dan juga ditanyakan ya. Apalagi antusias sahabat Jawa Timur tentunya ini nggak habis-habis ya. Dari tadi ini kayak derendet
HP-nya drendet-drendet gitu kan ya, getar-getar gitu kan. Ini tandanya ini sahabat Suara Sidoarjo ini lagi aktif-aktif untuk mendengarkan di program talk show Teknopedia. Dan gak kerasa juga waktunya udah habis. Mas Doni, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mbak Dia tadi udah partisipan ya dalam program ini. Terima kasih juga. Dan juga sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Jawa Timur tadi yang sudah ikut berpartisipasi dan juga sempat bertanya ya. Mohon maaf ya kalau sebenarnya pertanyaannya belum disampaikan secara jelas dan juga belum terjawab juga oleh Mas Doni ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat di program talk show Teknopedia bersama Anugrah Pratama dan tentunya didukung oleh Suara Sidoarjo bersama Doni selaku Presale Brother di tema peran arsip digital era 4.0. Dan sahabat bisa saksikan program ini melalui YouTube kami di LPPL Suara Sidoarjo dan juga bisa kunjungi di www.suarasidoarjo.id. Saya Mega Laksana pamit undur diri di program acara sore hari ini. Sampai jumpa.